Termasuk juga mahasiswa yang demo. Saya nggak yakin itu kalau mereka nggak dibayar. Sekarang apa sih tuntutannya? Apa tuntutannya? 3 periode. Jangan 3 periode, ya pasti. Udah tegas kok. Pak Jokowi kan udah tegas. Dia tidak mau 3 periode. Ya, kaget juga saya. Tetapi ya itu tadi, harusnya Ade Armando juga, dia harusnya mau ikut ke sana untuk berorasi atau apapun, dia harusnya lapor ke polisi supaya dia dijaga. Dia kan selama ini juga dia sudah diancam, sudah terancam sebenarnya. Nah, kemarin Ketua Yang Maha Esa, ngapain sampai harus nyiksa orang? Ngapain harus nyiksa orang? Gentleman dong. Oke, saya hari ini nggak menyiapkan bahan karena ya rada kurang sehat juga kemarin gara-gara terjatuh itu. Nah, tapi oke lah, gini aja, kita tanya jawab juga atau kita lihat analisa aja lah. Kita menganalisa ya, apakah demo yang kemarin itu membawa nilai-nilai Pancasila? Ya. Demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu apakah membawa nilai-nilai Pancasila? Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip yang pertama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil yang beradab. Apakah demo itu sudah sesuai dengan itu atau melanggar gitu loh? Kemudian semangat persatuan, ya, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial. Kayaknya kok saya melihat demo kemarin tuh malah melanggar semuanya itu. Ya, apa outcome daripada demo itu? Outputnya apa? Nggak ada. Kalau menurut saya, malah kalau saya lihat ya, ini analisa saya sebagai orang yang pernah dinas di staf operasi ya, itu demo itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk satuan-satuan Polri sama TNI aja, itu miliaran itu, nggak sedikit. Coba kalau uang yang apa namanya yang dikeluarkan untuk pengamanan itu digunakan untuk kepentingan rakyat, berapa maknanya, ya, bisa berguna buat rakyat, manfaatnya banyak gitu loh. Termasuk juga mahasiswa yang demo. Saya nggak yakin itu kalau mereka nggak dibayar. Sekarang apa sih tuntutannya? Apa tuntutannya? 3 periode. Jangan 3 periode, ya pasti. Udah tegas kok. Pak Jokowi kan udah tegas, dia tidak mau 3 periode. Makanya seperti apa yang saya katakan dulu, hati-hati merubah paradigma. Ya, hati-hati, paradigma itu ya, salah satu diantaranya adalah aturan-aturan itu loh. Perundang-undangan itu paradigma. Ya, dibuat sistem seperti itu sehingga kita hidup di dalam paradigma itu, di sistem itu kita hidup di dalam sistem yang memaksa kita seperti budaknya gitu loh. Makanya kalau dulu musyawarah untuk mufakat, ya sekarang diganti voting, kan begitu. Yang salah siapa? Yang mereformasi lah. Salahkan yang mereformasi. Loh, ini kan pergeseran paradigma di mana-mana ini. Ya, pergeseran paradigma. Nah, contoh kita lihat ya. Itu kalau kita katakan pergeseran paradigma demokrasi, ya kita bisa melihat sekarang di berbagai negara juga sekarang sedang terjadi pergeseran paradigma itu. Hukumnya apa kemarin? Kita udah kasih tahu kan prinsip. Jika terjadi pergeseran paradigma akan terjadi benturan. Akan terjadi konflik. Nah itu. Ya, siapa yang menanggung beban? Yang menanggung bebannya pimpinan tertinggi yang menanggung beban. Nah, sekarang kita lihat di kawasan, ya ekstra kawasan lah, maksud saya di luar kawasan ASEAN, ya seperti Rusia umpamanya. Itu Putin itu udah 20 tahun loh berkuasa. Udah 20 tahun. Kemudian sekarang Xi Jinping
Xi Jinping sekarang jadi presiden semau hidup, semaunya dia. Selama dia hidup, coba. Lah memang terjadi pergeseran paradigma. Nah sekarang Indonesia mencoba 3 periode. Nah sekarang paradigma ini sudah standar nggak menurut konstitusi kita? Kalau tidak standar dengan konstitusi kita, ya berbahaya memang. Akan terjadi benturan, konflik. Lah kalau udah konflik paradigma ini lebih berbahaya dengan apa? Konflik bersenjata. Ini yang tidak diwaspadai. Makanya saya melihat ya output dan outcome daripada demo kemarin. Kalau saya katakan nihil, malah mempertunjukkan apa? Mempertunjukkan kebodohan. Mempertunjukkan kebodohan. Ya kan harga minyak naik katanya. Minyak mana yang naik? Minyak goreng. Ya kan? Kalau saya sih makin tidak ada minyak goreng makin bagus. Makan rebus-rebusan panjang umur malah. Ya kan? Nah, makanya pergeseran paradigma. Terus minyak BBM naik. Yang naik kan Pertamax. Yang lainnya malah Pertalite turun 200. Ya Pertamax kan itu mobil-mobil orang kaya. Ya kan? Nah yang begini-begini ini nggak apa, tidak ada musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi nilai-nilai sila keempat itu juga dilanggar. Nah kemarin ketuhanan yang Maha Esa, ngapain sampai harus nyiksa orang? Ngapain harus nyiksa orang? Gentleman dong. Iya kan? Lah cuman kalau saya lihat Pak, Ade Armando ya? Ade Armando babak belur. Ya dia juga salah ya. Ngapain dia ikut demo-demo di situ? Kalau menurut saya salah karena dia tidak dikawal. Sudah tahu dia harusnya itu tadi saya bilang strategi itu mengajarkan kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu. Ya, ketika dia ikut demo di sana dia nggak waspada bahwa pengamanan itu penting, pengamanan personil. Harusnya dia dikawal lah. Tapi dengan kejadian kemarin membuktikan bahwa apa? Bahwa sekarang generasi muda ini udah tidak peduli dengan nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Nilai-nilai Pancasila. Adil nggak dia ngeroyok si Ade Armando? Apalagi ditelanjangin coba. Kemarin saya ngelihat gitu kaget juga saya. Ya, kaget juga saya. Tetapi ya itu tadi harusnya Ade Armando juga dia harusnya mau ikut ke sana untuk berorasi atau apapun, dia harusnya lapor ke polisi supaya dia dijaga. Dia kan selama ini juga dia sudah diancam. Ya ini yang begini-begini ini kalau saya lihat, waduh, kemarin tuh pelanggaran sebenarnya terhadap Pancasila. Pelanggaran berat itu kalau menurut saya. Nah, ketika prinsip-prinsip nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dilanggar, ya resikonya apa? Ya konflik, konsekuensinya apa? Nah kita lihat aja lah. Tapi ini kelihatannya demo ini berkepanjangan karena kemarin nggak berhasil kalau menurut saya. Demo ini akan berkepanjangan. Yang kita khawatirkan terjadi kontingensi. Tetapi situasi berbeda loh. Situasi 98 sama situasi sekarang berbeda. Nggak sama. Karena nggak ada tokoh yang bisa ditokohkan sekarang. Siapa tokoh yang bisa ditokohkan? Nah, kita ini krisis sekarang. Krisis yang paling berat loh. Di mana-mana krisis kepemimpinan itu adalah krisis yang paling berat. Ya, yang paling berat diatasi. Nah, sekarang kita melihat ini kemarin muncul lagi paradigma baru. Ya, muncul lagi paradigma baru, ya kan? Salah satu diantaranya ketika Cak Nun ngomong bahwa Presiden Jokowi ini bukan presiden yang tepat. Wah ini rame lagi nih. Malah dia ngomongnya di depan PDIP lagi ya, diundang silaturahmi dalam PDIP bahwa Presiden Jokowi ini belum tepat ya atau tidak tepat menjadi presiden di saat sekarang ini. Nah ini munculkan paradigma lagi nih. Ini akan membuat kita benturan. Nah hati-hati dengan paradigma. Ya kemarin sudah saya sampaikan ya beberapa kali bahwa paradigma itu ya adalah kerangka landasan kita berpikir di mana kita hidup.
ya, kerangka landasan pemikiran, ya, di mana kita hidup. Kalau kita hidup di Indonesia, ya pegang konstitusi. Tapi pertanyaannya, paham nggak makna dan substansi yang tertuang di amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45? Saya kira hanya segelintir orang saja atau segelintir manusia Indonesia yang paham makna dan substansi yang terkandung di amanat pembukaan konstitusi. Ya kalau kita mau menggunakan ideologi lain, sangat sulit lah. Ya saya sudah berapa kali mengatakan, bahkan di buku saya kan tertulis, ya Pancasila satu-satunya ideologi ya di bumi pertiwi ini. Nggak ada lagi yang lain. Kenapa? Bagaimana menyatukan sekian suku bangsa, sekian bahasa, sekian budaya, sekian ras, sekian golongan, sekian banyak agama. Berapa kali sudah saya sampaikan, agama dan kepercayaan, ya mungkin tidak ada yang menyaingi Indonesia banyaknya, nggak ada. Negara mana coba? Carilah. Yang paling banyak itu di Indonesia. Saya ngikutin aliran kepercayaan aja sampai ratusan aliran kepercayaan di Indonesia ini. Belum lagi agama. Nah, yang begini-begini nggak akan mungkin disatukan dengan satu ideologi, nggak mungkin. Ideologi lain kecuali Pancasila. Makanya tidak ada ideologi lain di bumi pertiwi ini yang bisa menyatukan Indonesia. Nah, seperti kemarin kan kelihatan sekali tuh sila ketiga dilanggar. Tidak ada semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Hanya mahasiswa. Mohon maaf, ya mohon maaf ini kepada mahasiswa. Ketika Anda mahasiswa, Anda semuanya sosialis. Tapi ketika Anda sudah menjadi pejabat, Anda individualis kok. Siapa nggak mahasiswa? Pejabat-pejabat sekarang apa bukan mahasiswa? Semua mahasiswa. Dulunya mantan ya, mantan mahasiswa. Jadi nggak usahlah kita, udahlah gunakan aja demokrasi Pancasila. Musyawarah untuk mufakat, ya kan gitu. Jadi tidak ada, kalau menurut saya ya, nggak, ya kita memang belum sempurna lah berdemokrasi. Belum sempurna kita berdemokrasi. Ya, kemarin tuh demokrasi sekian ribu orang, coba bayangin. Untung aja tidak ditebar virus dari atas. Kalau ditebar virus dari atas, sama aja bunuh diri. Ya, sama aja bunuh diri. Nah, itulah komentar saya dulu, apa yang bisa saya sampaikan dengan kejadian-kejadian kemarin. Tapi saya kira ya, ini analisa saya, ini demo ini akan berkelanjutan sampai 2024 loh. Dan situasi kemungkinan terjadi kontingensi. Kontingensi itu terjadi krisis, ya, terjadi krisis pada 2024 itu kemungkinannya berbeda dengan 98, berbeda. Dan yang perlu diwaspadai kalau ini masih campur tangan anak bangsa sendiri ya. Kalau ada campur tangan negara asing yang memperkeruh suasana, saya nggak bisa membayangkan 2024 lebih chaos daripada 98. Nah, persiapan aja lah, how to survive, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah, di mana semua situasi inflasi apa namanya ekonomi juga babak belur. Ya kita nggak tahu 2024. Sementara perang berkelanjutan lagi antara Ukraina dan Rusia. Ya kan, yang bisa menyebabkan apa? Kemungkinan terjadinya perang dunia. Ya kan waktu beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Semua ada pertanyaan, apakah perang Ukraina dengan Rusia ini bisa membawa perang dunia? Oh, bisa iya, bisa tidak. 50-50 question, karena bertanyanya apa. Tapi ketika bertanyanya mengapa, ya perang Rusia dan Ukraina ya bisa menyebabkan perang dunia ketiga, ya lihat aja di Bible, apa kata Tuhan. Nubuat Tuhan pasti digenapi, tapi kalau ramalan manusia bisa dipenuhi, bisa juga tidak, bisa nyata atau bisa tidak. Silakan kita menganalisa, karena perkembangan situasi itu harus kita analisa. Bahkan kalau sekarang detik demi detik, ya detik demi detik, makanya
Ya, saya lihat tokoh-tokoh teknokrat atau tokoh-tokoh elit atau tokoh-tokoh intelektual kita ya harusnya mewaspadai sampai ke sana. Tapi karena kita ilmunya tidak sama, ya ada perbedaan visi, misi, ya strategi, doktrinnya berbeda, sehingga memang kita tidak ada yang waspada, ada yang tidak waspada. Apalagi sekarang, dulu ada ilmu kewaspadaan nasional ya. Di Lemhanas itu diajarkan kewaspadaan nasional. Saya nggak tahu apakah masih diajarkan apa tidak, gitu loh. Ya, di mahasiswa juga demikian. Dulu kan ada masalah ketahanan nasional itu bukan hanya milik TNI, enggak, milik kita semua. Ya, milik kita semua. Bagaimana bangsa ini membangun kekuatannya? Ya, itulah ketahanan nasional. Ya, kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi apa? Keuletan, ketangguhan. Dalam rangka apa? Membangun kekuatan. Kekuatan apa? Yaitu tadi IPO, Lexosbud, Ankam. Ya, di samping itu ada lagi kekuatan diplomasi, intelijen dan sebagainya. Ini sekarang kita dihadapkan kepada situasi yang sangat-sangat mencekam loh. Sadar atau tidak sadar, kita tinggal tunggu aja 2024 itu seperti apa nantinya. Oke lah, itu sementara pembukaan saya pengantar ya dalam rangka diskusi malam ini. Mohon maaf saya tidak menyiapkan PowerPoint karena saya ya 2 minggu ini sibuk sekali ya. Sibuk sekali. Oke lah, itu aja dulu. Silakan Pak Santi Amar buka forum